Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat sistem yang sepertinya berbeda, namun sebenarnya bekerja pada pola yang sama. Misalnya seperti jam digital dan jam analog, memiliki bentuk yang berbeda, namun bekerja pada kesamaan waktu yang sama. Karena jam kan sama-sama untuk sama-sama nggak tuh? Sama-sama untuk menunjukkan waktu yang akurat gitu. Nah, dalam aljabar, konsep kesamaan struktur waktu ini kita pelajari dalam homomorfisme dan isomorfisme. Sebelum kita memasuki ke materi homomorfisme dan isomorfisme, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai grup, subgrup, dan beberapa himpunan lainnya serta sifat-sifatnya. Pada homomorfisme dan isomorfisme, ring ini dilengkapi oleh dua operasi, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian, yang mana dengan sifat-sifat tertentu yang harus dipenuhi. Melalui contoh yang tadi, seperti kesamaan struktur waktu jam digital dan jam analog, kalian terpikir nggak sih bagaimana cara membandingkan antara dua konsep tersebut, konsep jam digital dan konsep jam analog? Kemudian, apakah kedua jam tersebut yang berbeda secara bentuk bisa kita lihat melalui struktur yang sama? Apakah bisa dibuktikan? Kemudian bagaimana cara mengetahui suatu pemetaan itu selaras dengan operasi pada ring? Nah, pada video kali ini kita akan memahaminya melalui beberapa definisi dan teorema serta beberapa sifat yang akan disampaikan. Langsung saja saya persilakan kepada teman saya yang pertama. Nah, yang pertama itu definisi 8.1. Misalkan G, operasi bundaran dan G aksen, operasi bintang masing-masing adalah grup. Kemudian pemetaan P dari G dipetakan ke G aksen disebut homomorfisme dari G ke G aksen. Jika dan hanya jika untuk setiap A, B elemen G berlaku P dari A bundaran B sama dengan P dari A bintang P dari B. Nah, untuk contoh dari definisi 8.1 itu, misalkan Z, operasi penjumlahan dan C3, operasi penjumlahan modulo 3 adalah grup. Didefinisikan pemetaan P dari Z yang dipetakan ke Z3 dengan P dari X sama dengan X modulo 3. Nah, untuk penyelesaiannya itu, P dari A tambah B sama dengan A tambah B modulo 3. Nah, ini sama dengan A modulo 3 tambah B modulo 3 dikali modulo 3. Jadi hasilnya itu P dari A tambah modulo 3 P dari B. Selanjutnya definisi 8.2. Nah, yang pertama itu suatu homomorfisme V dari G ke G aksen disebut monomorfisme jika V injektif. Artinya, untuk setiap A, B elemen G, jika V dari A sama dengan V dari B, maka A sama dengan B. Nah, monomorfisme mempertahankan struktur grup dan memetakan elemen-elemen G ke G aksen secara satu-satu. Yang kedua itu, suatu homomorfisme V dari G yang dipetakan ke G aksen disebut epimorfisme jika V surjektif. Artinya, untuk setiap Y elemen G aksen, terdapat X elemen G sehingga V dari X sama dengan Y. Nah, epimorfisme memetakan G ke seluruh G aksen. Yang ketiga itu, suatu homomorfisme V dari G yang dipetakan ke G aksen disebut isomorfisme jika V dari V bijektif. Artinya, V memetakan G ke G aksen secara satu-satu dan memetakan seluruh G ke seluruh G aksen. Nah, jika terdapat isomorfisme dari G ke G aksen, maka G dan G aksen ini dikatakan isomorfik.
Selanjutnya definisi 8.3. Yang pertama itu, suatu homomorfisme dari suatu grup ke dalam grup itu sendiri disebut endomorfisme. Nah, ini artinya pemetaan dari G ke G yang mempertahankan operasi grup. Nah, yang kedua itu, suatu endomorfisme yang bijektif disebut automorfisme. Nah, ini artinya pemetaan dari G ke G yang mempertahankan operasi grup dan memiliki inverse. Untuk contoh dari definisi 8.3 itu, yang pertama endomorfisme. Misalkan G sama dengan Z, operasi penjumlahan, maka pemetaan V dari Z ke Z dengan Vx sama dengan 2x adalah suatu endomorfisme karena V dari A tambah B sama dengan 2A tambah 2B sama dengan V dari A tambah V dari B. Nah, yang kedua itu automorfisme. Misalkan G sama dengan Z, operasi penjumlahan, maka pemetaan V dari Z ke Z dengan V dari X sama dengan minus X adalah suatu automorfisme karena V dari A tambah B sama dengan minus A tambah B. Nah, sama dengan V dari A tambah V dari B, dan V adalah bijektif. Kita akan membahas teorema-teorema yang terkait dengan sifat-sifat homomorfisme. Pada teorema yang pertama, homomorfisme selalu menjaga struktur grup. Identitas dan inverse di G tetap identitas dan inverse di G aksen. Maksudnya ialah bahwa struktur dasar grup tidak berubah walaupun di bawah pemetaan. Dengan contoh teorema yang kedua, sifat komutatif tertular ke grup hasil. Homomorfisme menjaga sifat AB sama dengan BA, di mana G aksen tetap komutatif. Dengan langkah pembuktian teorema dan contoh dari teorema yang ketiga, preimage identitas adalah subgrup normal. Himpunan preimage identitas disebut kernel. Kernel selalu subgrup normal ketika surjektif, dan kernel tertutup terhadap operasi dan inverse. Maksudnya ialah kernel dari homomorfisme selalu merupakan subgrup normal dari G. Kernel menjadi alat penting untuk membentuk grup hasil bagi dan mengkaji struktur grup lewat homomorfisme. Dengan langkah pembuktian teorema dan contoh soal dari teorema, sifat-sifat homomorfisme selanjutnya, menurut teorema 8.4, misalkan G dengan operasi 0 dan G aksen dengan operasi bintang adalah grup, sedangkan Pi adalah homomorfisme dari G ke G aksen, himpunan semua peta atau bayangan anggota dari G dalam G aksen oleh homomorfisme Pi merupakan subgrup dari G aksen. Contoh teorema 8.4, masih gunakan Px sama dengan X modulo 3 dari Z ke Z3, bayangan Pi adalah imagine Pi sama dengan himpunan 0, 1, 2. Karena Z3 grup terhadap operasi penjumlahan 3, maka imagine Pi adalah subgrup dari G aksen. Teorema selanjutnya, teorema 8.5. Misalkan G suatu grup dan N subgrup normal dari G, sedangkan G per N merupakan grup faktor. Jika pemetaan Pi, jika menjadi G per N, didefinisikan oleh Pi X sama dengan Nx untuk setiap X elemen G, maka Pi suatu homomorfisme. Contoh teorema 8.5, ambil G sama dengan Z, dan N sama dengan 3Z, maka G per N sama dengan Z3. Didefinisikan Pi sama dengan Z menjadi Z3 dengan Pi X sama dengan X tambah 3Z. Pi A tambah B sama dengan A tambah B ditambah 3Z, dan A ditambah 3Z ditambah B ditambah 3Z sama dengan Pi A ditambah Pi B. Jadi, Pi adalah homomorfisme dari G ke G per N. Yang selanjutnya adalah definisi dari isomorfisme grup. Suatu homomorfisme Pi
dan dari grup G atau grup G bintang disebut isomorfisme. Jika P merupakan pemetaan injektif atau satu-satu dan subjektif onto. Jika terdapat suatu isomorfisme dari grup G untuk grup G aksen, kita katakan G dan G aksen isomorfik dan dinotasikan dengan G sama dengan G aksen. Contoh, misalkan G grup semua bilangan bulat dengan operasi penyebelahan dan G aksen grup semua bilangan bulat genap dengan operasi penyebelahan. Didefinisikan dengan pemetaan G menjadi G aksen dengan Px sama dengan 2x. Yang pertama akan dibuktikan P merupakan homomorfisme dari G into G aksen. Ambil sembarang X, Y, elemen G, maka Px ditambah Y sama dengan 2X ditambah Y, sama dengan 2X ditambah 2Y, sama dengan Px ditambah Py. Jadi, P homomorfisme dari G into G aksen. Yang selanjutnya, akan dibuktikan P pemetaan injektif. Ambil sembarang X dan Y, elemen G, maka Px sama dengan 2X dan P sama dengan 2Y. Oleh karena itu, Px sama dengan Py. Jadi, 2X sama dengan 2Y sama dengan X sama dengan Y. Jadi, P merupakan pemetaan injektif. Dan yang terakhir, akan dibuktikan P merupakan pemetaan subjektif. Ambil sembarang B, elemen G aksen, andaikan B sama dengan 2A, maka A sama dengan B per 2. Oleh karena itu, untuk B elemen G aksen, maka B per 2 elemen G. Dengan kata lain, A elemen G. Jadi, untuk setiap B elemen G aksen, semua A sama dengan B per 2 elemen G. Sedemikian hingga PA sama dengan P B per 2 sama dengan sama dengan 2B per 2 sama dengan B. Terbukti bahwa P merupakan pemetaan subjektif karena P merupakan homomorfisme dari G into G aksen dan merupakan pemetaan injektif dan subjektif. Maka P merupakan isomorfisme dari G into G aksen. Hai teman-teman, kalian pernah nggak lihat dua grup yang berbeda tapi sebenarnya polanya sama? Nah, kalau dua grup punya struktur yang sama, itu namanya isomorfisme. Dan hari ini kita bahas hal yang lebih spesial lagi, yaitu automorfisme. Oke, kita mulai dari pengertian sederhananya. Automorfisme itu isomorfisme dari sebuah grup ke dirinya sendiri. Jadi ada pemetaan, sebut aja P dari G ke G. Kalau P itu menjaga operasi grup bersifat satu-satu dan onto, maka dia disebut automorfisme. Simpelnya, P itu memetakan elemen-elemen di G, tapi tetap menjaga bentuk-bentuk grupnya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh. Misalkan kita punya grup G dengan R bilangan real positif dengan operasi perkalian. Lalu kita definisikan sebuah pemetaan. P dari G ke G dengan aturan P dari A sama dengan A kuadrat. Sekarang kita lihat kenapa P itu automorfisme. Pertama, homomorfisme. Kita cek apakah operasi grup dijaga. P dari A kali B sama dengan A kali B dikuadratkan sama dengan A kuadrat kali B kuadrat sama dengan P A kali P B. Berarti P menjaga operasi. Yang kedua, injektif. Kalau A tidak sama dengan B, maka otomatis A kuadrat tidak sama dengan B kuadrat. Artinya, P bersifat satu-satu. Yang ketiga, subjektif. Untuk setiap A di bilangan real positif, pasti ada B sama dengan akar A yang memenuhi. P dari A sama dengan akar A dikuadratkan sama dengan A. Jadi, setiap elemen di G punya pre-image, berarti P onto. Kesimpulannya, P adalah isomorfisme dari G ke G, dan karena domain dan kodomainnya sama, berarti P adalah automorfisme. Baik, kita masuk teorema 12.1, yang mana menyampaikan satu hal yang sangat sederhana. Kalau ada automorfisme sigma pada grup G, dan ada subgrup H yang normal di G,
maka sigma dari H, hasil pemetaan semua elemen H pakai sigma itu, pasti juga normal di G. Jadi sifat normalnya tidak akan hilang. Karena automorfisme itu menjaga semua sifat struktur grup dengan sangat baik, dia tidak akan merusak hal penting seperti kenormalan subgrup. Makanya teorema ini memberi kita kepastian bahwa walaupun kita tidak melihat grup dari sudut lain, automorfisme semua yang sudah normal akan tetap normal. Kita masuk ke definisi 7.1 yaitu tentang deret orde grup G berhingga. Jadi begini. Misalkan G adalah grup berhingga dengan tepat n elemen G sama dengan G1, G2 sampai Gn. Setiap elemen Gi punya orde. Kita tahu orde Gi sama dengan Ki untuk I sama dengan 1 sampai N. Sekarang kita ambil semua nilai K1, K2 sampai Kn ini. Lalu kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sehingga K1 kurang dari sama dengan K2 kurang dari sama dengan sampai kurang dari sama dengan Kn. Deret terurut ini yaitu K1, K2 sampai Kn. Kita namakan deret orde dari grup G. Kenapa harus diurutkan? Jadi supaya deretnya unik. Satu grup hanya punya satu deret orde saja. Ini akan sangat berguna nanti saat kita mau membandingkan dua grup. Karena kalau deret ordenya berbeda, lalu pasti tidak isomorfisme. Itu inti dari definisi 7.1. Sekarang kita masuk ke definisi isomorfisme grup. Misalnya kita punya dua grup G dengan operasi penjumlahan dan grup H dengan operasi perkalian. Suatu fungsi f dari G ke H dikatakan homomorfisme apabila fungsi tersebut menjaga operasi grup. Artinya, jika kita ambil dua elemen A dan B dari G, FA ditambah B sama dengan FA dikalikan dengan FB. Itu berarti operasi di G sesuai saat dipetakan ke operasi di H. Nah, isomorfisme grup adalah homomorfisme yang memiliki dua syarat tambahan. Yang pertama adalah satu-satu atau injektif, dan yang kedua adalah onto atau surjektif. Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka struktur grup G dan H sama persis, hanya elemen-elemennya yang mungkin berbeda. Kita menyebut G isomorfik dengan H dapat ditulis dengan G isomorfik dengan H. Artinya adalah grup G dan grup H memiliki struktur aljabar yang identik. Sekarang kita lihat contoh dari fungsi logaritma. Pada grup R plus dengan operasi perkalian dan grup R dengan operasi penjumlahan. Logaritma X dikali dengan Y sama dengan logaritma X ditambah dengan logaritma Y. Karena sifat logaritma menjaga operasi dan logaritma juga satu-satu dan onto pada domain positifnya, maka ini menunjukkan bahwa grup bilangan real positif dengan perkalian isomorfik dengan grup bilangan real dengan penjumlahan. Sekarang kita akan masuk ke teorema 7.1. Nah, teorema 7.1 mengatakan jika G, H, dan K adalah grup, maka yang pertama G isomorfik dengan G. Ini artinya adalah setiap grup selalu isomorfik dengan dirinya sendiri, sehingga dilambangkan dengan G isomorfik dengan G. Kemudian yang kedua, jika G isomorfik dengan H, maka H juga isomorfik dengan G. Ini berlaku sifat simetris. Kemudian yang ketiga, jika G isomorfik dengan H dan H isomorfik dengan K, maka G isomorfik dengan K. Nah, di sini berlaku sifat transitif. Jadi, menurut teorema 7.1, isomorfik membentuk hubungan seperti kesamaan bentuk antar grup.
Lalu kita akan masuk ke teorema 7.2. Teorema 7.2 mengatakan, misalkan G dengan operasi dan H dengan operasi adalah grup. Dan misalkan F dari G dipetakan ke H adalah homomorfisme. Misalkan EG adalah identitas dari G dan EH adalah identitas dari H. Maka berlaku yang pertama, F dari EG sama dengan EH atau F dari identitas G sama dengan identitas H. Nah, yang kedua adalah F dari A inverse sama dengan F dari A kemudian diinverskan. Inverse juga ikut terpelihara. Kemudian yang ketiga, F dari A berpangkat N sama dengan F A kemudian baru dipangkatkan N. Nah, N ini berlaku untuk semua bilangan bulat. Nah, di sini pangkat tetap sesuai setelah dipetakan. Artinya, teorema 7.2 mengatakan isomorfisme menjaga sifat-sifat penting dan struktur grup. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ahmad Kadafi. Saya di sini akan membahas soal-soal. Baiklah, di sini kita ditunjukkan sebuah soal, yaitu tunjukkanlah bahwa G dengan operasi tambah modulo 2 dan G aksen sama dengan himpunan minus 1 dan 1 dengan operasi kali merupakan homomorfisme. Dari soal tadi, kita dapat mengetahui bahwa G dengan operasi tambah modulo 2 dan kita juga dapat mengetahui G aksen sama dengan himpunan minus 1 dan 1 dengan operasi kali. Caranya sangat gampang. Yang pertama, karena grup yang kita temuin ini merupakan grup hingga, grup yang anggotanya terbatas, maka kita perlu menggunakan sebuah tabel, yaitu menggunakan bantuan tabel Cayley. Selanjutnya, di sini kita sudah membuat tabel Cayley. Yang berwarna merah adalah grup G dengan operasi penjumlahan modulo 2. Dan yang berwarna hitam adalah grup G aksen dengan operasi perkalian. Tabel Cayley di samping menunjukkan bahwa kedua grup itu tidak sama, tetapi memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Coba kita perhatikan. Hasil penjumlahan modulo 2 pada setiap anggota G berkorespondensi satu-satu terhadap perkalian setiap anggota G aksen. Maka, dari tabel itu, kita mendapatkan hasil pemetaan oleh Pi, yaitu Pi dari 0 sama dengan 1, dan Pi dari 1 sama dengan negatif 1. Lalu, kita akan memeriksa apakah Pi homomorfisme dengan cara ambil 0,1 elemen G. Lalu, yang pertama, Pi dari 0 dijumlahkan 0 sama dengan Pi 0 dikali Pi 0 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Lalu yang kedua, Pi dari 0 dijumlahkan 1 sama dengan Pi dari 1 sama dengan Pi dari 0 dikali Pi dari 1 sama dengan 1 dikalikan negatif 1 sama dengan negatif 1. Yang ketiga, Pi dari 1 dijumlahkan dengan 0 sama dengan Pi dari 1 sama dengan Pi dari 1 dikali Pi dari 0 sama dengan
negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 1. Percobaan terakhir, pi dari 1 dijumlahkan 1 sama dengan pi dari 0 sama dengan pi dari 1 dikali pi dari 1 sama dengan negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. Dengan kata lain, hal ini merupakan adalah homomorfisme karena semua pembuktiannya adalah benar. Halo teman-teman, saya Almira akan membantu kalian untuk membahas satu contoh soal mengenai isomorfisme grup. Nah, pada soal kali ini kita misalkan bahwa grup U8 yang anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Dan grup U10 yang anggotanya 1, 3, 7, dan 9. Nah, tunjukkan bahwa U8 tidak isomorfik dengan U10. Dari soal, kita ketahui bahwa grup U8 itu anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Dan grup U10 anggotanya 1, 3, 7, dan 9. Dan yang harus kita cari yaitu bahwa grup U8 tidak isomorfik dengan grup U10. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita harus membuat dulu tabel Kelly-nya. Berdasarkan definisi, salah satu cara menentukan apakah dua grup isomorfik adalah dengan membandingkan deret order elemen pada masing-masing grup. Jika deret ordernya berbeda, maka kedua grup pasti tidak isomorfik. Dari soal, kita diberi dua grup satuan modulo yaitu U8 dengan anggotanya 1, 3, 5, dan 7 dan grup U10 dengan anggotanya 1, 3, 7, dan 9 dengan operasi perkalian modulo 8 dan modulo 10. Nah, dari tabel Kelly U8 yang kita lihat bahwa setiap elemen selain identitas seperti 3, 5, dan 7 semuanya memiliki order 2. Artinya 3 kali 3 modulo 8 sama dengan 1, 5 kali 5 modulo 8 sama dengan 1, 7 kali 7 modulo 8 sama dengan 1. Nah, dari itu berarti grup U8 ini merupakan grup Klein V4, yaitu grup yang tidak siklik. Nah, selanjutnya kita lihat tabel Kelly U10. Nah, berbeda dengan U8, pada tabel Kelly U10 terdapat elemen yang berorder 4, yaitu elemen 3. Karena 3 pangkat 4 itu sama aja dengan 1 modulo 10. Nah, hal ini menunjukkan bahwa U10 adalah grup siklik berorder 4. Nah, karena tadi kita sudah menunjukkan bahwa grup U8 adalah grup Klein V4 dengan setiap elemen selain identitas berorder 2 dan grup U10 adalah grup siklik berorder 4 karena 3 pangkat 4 sama dengan 1 modulo 10 berarti satunya itu grup siklik dan yang lainnya bukan. Itu sebabnya U8 tidak isomorfik dengan U10. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Selamat mengerjakan. Nah, jadi bagaimana dari pembahasan homomorfisme dan isomorfisme ring? Kita melihat bahwa aljabar ini bukan hanya mengenai operasi dan perhitungan saja, tetapi juga tentang hubungan dan kesamaan struktur. Homomorfisme menunjukkan bahwa sebuah ring dapat dipetakan ke ring lain dengan tetap mempertahankan pola operasinya. Sedangkan isomorfisme itu memperkenalkan gagasan bahwa dua ring yang tampak berbeda itu sebenarnya sama strukturnya dalam aljabar. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kelompok 4. Kami mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.